Shalom, kita berjumpa lagi dalam Suara Gembala edisi bulan April 2021 ini. Saya berharap kita semua selalu sehat dan penuh sukacita menikmati berkat kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Dan oleh karena sekarang ini kita masih berada dalam suasana masa raya Paskah, perkenankan saya menyampaikan selamat Paskah bagi saudara-saudara. Saudara, tema Suara Gembala kita pada hari ini adalah dibaptis dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Jemaat di Kolose dengan keberagaman latar belakang bangsa dan budaya menciptakan sebuah persekutuan yang unik dan dinamis. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi para pemimpin jemaat, termasuk di dalamnya bagi Rasul Paulus, yang walaupun ia tidak berada di tengah-tengah jemaat, dia merasa bertanggung jawab atas pertumbuhan iman dan perkembangan jemaat. Melalui Epafras, Rasul Paulus bukan saja mendengar hal-hal yang menggembirakan mengenai mereka, tapi juga hal-hal yang menimbulkan keprihatinannya. Apalagi itu sangat berkaitan erat dengan pemahaman jemaat akan Injil Kristus yang diberitakan Rasul Paulus, yang selalu harus berhadap-hadapan dengan pengetahuan filsafat yang berkembang di tengah-tengah jemaat, disebarluaskan oleh guru-guru palsu. Rasul Paulus mengerti benar bahwa daripada ia menilai negatif tentang pemahaman pengetahuan filsafat yang dipahami jemaat, adalah lebih baik dia mengangkat nilai-nilai hakiki dari ajaran Injil Yesus Kristus yang diajarkan dan diberitakannya. Salah satu yang ditegaskan dalam suratnya ini adalah bagaimana seharusnya jemaat di Kolose menempatkan keyakinan mereka tentang kematian dan kebangkitan Kristus sebagai sebuah titik awal yang mendatangkan pertobatan dan perubahan serta keselamatan tubuh dan jiwa. Dalam suratnya kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 12 tertulis demikian, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Rasul Paulus dalam hal ini mau mengajak jemaat di Kolose untuk memahami dengan benar tentang keselamatan tubuh dan jiwa di dalam Kristus. Yakni setiap orang percaya melalui baptisan telah dikuburkan dan dibangkitkan di dalam Kristus, sehingga mereka tidak lagi terikat dengan peraturan dan hal-hal lahiriah saja seperti bertarak atau sunat sebagai syarat untuk mendapatkan keselamatan jiwa sebagaimana yang diajarkan oleh guru-guru palsu. Rasul Paulus justru menunjuk bahwa baptisan yang diterima oleh setiap orang percaya adalah tanda keselamatan itu. Namun, baptisan yang sebagai tanda itu tidak dapat menyelamatkan orang yang dibaptis jika hanya berhenti pada tanda secara lahiriah itu saja, melainkan harus diikuti dengan keyakinan, kepercayaan kepada pekerjaan kuasa Allah yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Melalui baptisan setiap orang percaya telah dimasukkan ke dalam kematian Kristus. Itu mengandung pengertian bahwa telah ditanggalkan dari segala bentuk beban yang diakibatkan oleh dosa dan pelanggaran di masa lalu. Dan melalui baptisan, setiap orang percaya pun mengalami kebangkitan, yakni pertobatan dan perubahan perilaku yang harus nyata terlihat dan dilakukan. Sehingga baptisan yang diterima setiap orang percaya tidaklah dipahami sebagai sebuah ritual untuk mendapatkan keselamatan atau kehidupan di masa datang, melainkan harus diyakini dan diimani juga mendatangkan keselamatan di masa kini. Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita semua telah turut dibaptiskan dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, hendaklah kita juga tidak membuat sia-sia keselamatan yang telah dikerjakan Allah bagi kita. Saat kita dibaptis, kita percaya bahwa tubuh kita yang berdosa telah ditanggalkan melalui kematiannya. Sifat dan perilaku kita yang lama telah turut dikuburkan. Pada saat yang sama, dosa tidak akan lagi menguasai kehidupan kita oleh kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga setiap kita
tidak lagi hidup dalam dosa dan segala kuasanya yang membinasakan itu, melainkan kita harus hidup dalam kuasa kasih Allah yang menghidupkan, yang telah membangkitkan Kristus. Kita hendaknya jangan membiarkan diri kita dikuasai oleh dosa lagi mulai dari sekarang ini. Tapi biarlah kuasa kasih Kristus menguasai kita, menguasai seantero hidup kita, mendorong dan menyemangati kita untuk melakukan dan menghasilkan sesuatu melalui buah-buah yang baik yang kita hasilkan, yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, selamat menikmati keselamatan kita dan selamat berkarya. Amin.